kenapa banyak orang merasakan rasanya nggak mungkin ya bahagia di tempat kerja gitu ya. Sebenarnya lebih ke awalnya ke mindset. Tadi kan Pak Ruben bilang ya, kalau kebahagiaan itu kan menular. Jadi kita butuh agent-agent yang membantu untuk menularkan kebahagiaan. Leader-leader kebanyakan pengennya, misinya tuh bikin timnya produktif. Itu nggak salah. Iya. Cuma masalahnya bagaimana tim kita nggak cuma produktif tapi juga happy. Aduh, hari ini bosnya nyebelin banget nih. Itu ke bawah pikiran, besok males Pak ke kantor. Kenapa orang hari ini sulit bahagia? Karena dia setiap hari tanpa sadar fokusnya mikirnya kepada apa yang dia nggak punya. Halo Sobat Tutur, jumpa lagi bersama kami dari Prasetya Mulia Publishing. Setiap harinya pekerja di Indonesia menghabiskan waktu 9 jam, bahkan lebih di luar waktu yang kita butuhkan untuk pergi dan pulang ke kantor. Bayangkan jika setengah hari yang kita lewati ini dilalui dengan perasaan yang tidak puas, tertekan atau bahkan merana. Nyatanya banyak sekali kita melihat beban pekerjaan yang mungkin membuat kita tidak happy di tempat kerja. Nah, sekarang kita mau membahas mungkin gak sih kita bekerja dengan bahagia? Yuk kita bahas bersama di episode kita kali ini. Selamat datang di Tuturasi, ruang eksplorasi ide inspiratif bagi publik, penulis, dan praktisi persembahan Prasetya Mulia Publishing. Diskusi kita pada episode kali ini akan ditemani oleh dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya nih sudah ada di tengah-tengah kita untuk menjawab pertanyaan kita seputar happiness at work. Nah, yang pertama kita sapa dulu, ada Bapak Ruben Saragi sebagai Senior Consultant di Executive Learning Institute Prasetya Mulia, dan beliau juga seorang penulis buku yang luar biasa. Nah, halo Pak Ruben, Halo, sehat teman-teman. Pak? Halo, Pak Doli. Kita salam dulu nih untuk Sobat Tutur semuanya. Oke, dan yang kedua kita juga kedatangan Head of Corporate University Adira Finance, Bapak Doli Arora. Halo Pak. Nah, kayaknya nih dua-duanya Sobat tampaknya Tutur. happy ya. Halo Sobat Tutur, kita sapa dulu Sobat Tutur. Halo Sobat semuanya. Tutur. Nah, baik nih, kayaknya saya udah baca nih teman-teman bukunya ya Sobat Tutur. Kalau kita lihat, tapi sebenarnya apa sih happiness at work itu? Kayaknya kita explore lebih dalam dulu deh. Gimana nih Pak, kalau kita lihat ada Pak Ruben ini menulis buku yang luar biasa nih Pak ya. Kayaknya kita butuhkan Thank di you. tengah ketidakhappian kita nih Pak. Kayaknya kok happy nggak sih kita ke kantor atau ke tempat kerja? Oke, boleh Pak diceritakan apa sih sebenarnya happiness at work itu? Oke, thank you Mbak Prita. Mungkin saya pertama pertanyaan mungkin yang mendasar ya, kalau saya bicara bukunya Simon Sinek itu kan Start with Why gitu ya. Kenapa sih kita perlu happiness at work gitu ya? Sebenarnya tadi udah disampaikan sama Mbak Prita kepada kita semua, minimal sehari itu sepertiga waktu kita di kantor. Oke. Jadi kebayang ya kalau misalkan sisa masa kerja kita 5 tahun, 10 tahun atau lebih dari 10 tahun, kita disuruh milih, pasti kita milihnya pengen happy di tempat kerja. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ada survei mengatakan nih Mbak Prita, survei itu mengatakan happiness is contagious. Oke. Bahagia itu nular gitu ya. Jadi kalau Betul. kita senyum sama orang lain, itu orang pasti balas senyum kita. Oke. Tapi lucunya, survei yang sama mengatakan ketidakbahagiaan jauh lebih menular. Contoh, saya kasih contoh ya, Mbak Prita ya. Misalkan sehari itu kita kerja, ada 5 peristiwa yang bikin kita happy. Begitu pulang, ada insiden. Kendaraan atau motor kita senggolan ya. Akhirnya mungkin bodinya penyok. Sampai kita berangkat tidur, yang kita inget itu yang nggak enaknya. Oke. Bisa Bukan terjadi, happy-nya ya? yang happy-nya tadi Oke. bisa lupa. Tertutup dengan Kenapa bisa seperti itu? Karena cenderung ya, manusia itu lebih suka malah mikir apa yang dia nggak pengen terjadi. Oke. Saya kasih contoh, kita keluar rumah nih ya, lihat awan mendung. Itu tiba-tiba ngomongnya di sini apa? Aduh, mendung nih, Hujan. kayaknya gitu kan. hujan nih. Hujan. Kita Betul, ngapain betul, hujan, betul. tapi kita ngomongnya hujan gitu ya. Iya. Ke kantor kena macet, kita ngomongnya apa? Telat. Aduh, telat nih, udah Jadi kita pasti. afirmasi sesuatu yang kita nggak pengen. Sampai kantor mungkin mau duduk, atasan kita nanya,
manggil kita langsung mikirnya waduh komplain gitu ya. Iya, betul. Nah itu kecenderungan manusia seperti itu. Jadi setiap hari itu sebenarnya kita berlawanan antara happiness sama unhappy ini di kantor nih bersaing. Itu kenapa kita perlu menerapkan happiness at work. Oke, jadi sebenarnya konsep happiness itu seperti apa nih Pak konsepnya? Jadi apakah kita itu lahir dari diri kita atau sebenarnya itu kita ciptakan gitu Pak? Jadi kalau kembali tadi why-nya ya, sekarang kita mau ngomong what-nya ya. Apa sih sebenarnya happiness at work? Happiness at work itu sebenarnya satu gerakan. Ya, ini bukan sekedar hura-hura, gathering gitu ya. Di kantor ada karaoke gitu ya. Jadi sejarahnya saya cerita sejarah sedikit buat para pendengar ya channel ini. Yang merintis pertama kali gerakan ini Google tahun 2000. Saat itu pemilik Google agak risau. Dia lihat karyawan-karyawan Google itu kok kerja terus ya dari pagi, siang sampai sore. Kok nggak ada kehangatan ya, nggak ada bercanda-bercandanya, nggak ada kekeluargaan gitu ya. Buat apa kalau perusahaan ini sukses, tapi ya nggak ada kebahagiaan gitu. Ya, sederhananya nih Mbak Prita, kita mengenal ada banyak guru di luar sana ya. Semua guru tuh misinya sama, bikin muridnya pinter. Tapi pernah nggak kita ketemu satu guru ya, dia punya misi unik, bikin muridnya nggak cuma pinter tapi bahagia. Dari cara ngajar ya, cara ngomong, kasih PR, itu bikin muridnya tuh seneng banget sama dia gitu ya. Berangkat ke sekolah dengan bahagia. Berangkat ke sekolah dengan bahagia gitu, nggak ada beban disuruh. gitu ya. Atau dokter lah sama perawat, misinya semua sama, bikin pasiennya sehat, sembuh. Tapi pernah nggak kita ketemu dokter atau perawat ya yang cara dia ngerawat, cara dia mungkin ngasih masukan ya, kita konsultasi itu bikin kita nyaman, happy. Nah, demikian dengan leader nih. Sekarang kita ke leader ya. Apa itu happiness at work? Leader kebanyakan pengennya, misinya tuh bikin timnya produktif. Itu nggak salah. Iya, betul. Cuma masalahnya bagaimana tim kita nggak cuma produktif tapi juga happy. Nah nanti di situ bicaranya nanti dari Pak Doli ada banyak contoh-contoh. Nah ini kira-kira nih ini kita jadi kita udah tahu nih ya Sobat Tutur ya. Betul. Tentang konsep happiness at work karena itu membawa energi ya nggak Pak Doli dan ujung-ujungnya produktivitas ya Pak ya. Nah gimana nih Pak Doli kaitannya kenapa kita harus happy dan bagaimana implementasinya nih di Adira sendiri Pak? Mbak Prita sama teman-teman semua, Adira Finance itu sebetulnya mulai menginisiasi dari tahun 2015. Dulu kita pernah punya konsep yang namanya Fish Philosophy. Jadi Fish Philosophy itu diambil dari satu fish market di Seattle, di Amerika ya, di mana kan kerjanya di itu ya di pasar ikan gitu ya, motong terus lempar ikan dan segala macam. Nah ada satu toko, satu shop gitu ya, yang dia mempraktekkan tuh. Jadi pas pada saat dia ngelempar ikan, itu dia sambil dibikin games, gitu. Ada gimmicknya, ada ketawa gitu dan segala macam. Dan akhirnya itu jadi satu atraksi turis. Jadi turis datang ke situ untuk melihat gitu. Nah dari situ muncullah yang namanya Fish Philosophy. Bagaimana kita membuat pekerjaan kita itu menjadi jauh lebih menyenangkan. Nah cuma Fish Philosophy itu lebih banyak ke diri sendiri nih. Belum ke eksternal, belum ke customer gitu ya. Nah tahun 2018 akhir bareng Pak Ruben nih, Adira mulai on top of Fish Philosophy kita mulai masukin tuh yang namanya happiness culture. Kita menyebutnya Adira Happiness Culture atau AHA. Nah mulai tuh dari situ bahwa kita punya banyak kegiatan, kita menginisiasi change agent. Jadi kita punya juga tuh yang namanya change agent happiness. Tadi kan Pak Ruben bilang ya, kalau kebahagiaan itu kan menular. Jadi kita butuh agent-agent yang membantu untuk menularkan kebahagiaan. Kita menyebutnya sebagai AHA BOSQ. Namanya aja udah AHA BOSQ, Adira Happiness Agent BOSQ. Gitu. Nah berarti ini kalau kita bicara kebahagiaan di tempat kerja itu butuh support yang luar biasa ya Pak. Berarti ini nggak bisa yang saya harus berangkat dengan bahagia dari diri sendiri, nggak bisa. Tapi lingkungan itu juga sangat mempengaruhi begitu ya, Pak Doli ya. Gini, faktor eksternal itu akan membantu. Tapi keputusan kita bahagia atau tidak itu tetap datangnya dari diri kita sendiri. Perusahaan mungkin bisa memfasilitasi,
Jadi mungkin contoh ya, di cabangnya Adira itu mereka punya yang namanya pojok kebahagiaan. Oke. Itu mereka setup di satu corner gitu ya. Di situ ada free drink, free meals gitu ya. Ada games yang bisa mereka mainin kalau misalnya employee-nya lagi pusing gitu ya, banyak lagi beban gitu ya, segala pengen me time sendiri dulu gitu, itu bisa. Atau misalnya sesimpel kita punya parking lot khusus untuk employee of the month. Oke. Kan Jadi biasanya nggak di war cabang- ya, biasa war Enggak, parkir. kan biasanya war. Yang biasanya dapat fasilitas parkir kan biasanya bos-bosnya Betul, nih. betul. Ya kan? Nah, dia akan dapat slot parkir di sebelah kepala cabangnya. Oke. Dan itu mungkin kan sesuatu yang Sederhana sebenarnya, tapi banget. itu bikin mood kita Bener banget. naik Mbak. gitu ya. Yes. Oke, balik lagi nih kepada penulis buku kita nih ya. Pak, sekarang saya mau tanya, apa sih relevansinya yang kita bilang rahasia sukses perusahaan kelas dunia ini? Pak Ruben melihatnya dari sisi apa nih Pak? Produktivitasnya kah, atau sebenarnya top 5 perusahaan itu sudah mengimplementasikan ini loh gitu? Gimana nih Pak Ruben? Menarik, pertanyaan menarik Mbak Prita ya. Jadi memang nanti akan ada dua jenis perusahaan yang ada ya. Yang satu dia berusaha mengejar profit. Nah, yang satu lagi mengejar prosperity. Oke. Jadi profit ini mungkin saja secara finansial target keuangan kita tercapai, tapi mungkin kebahagiaan itu tidak terjadi. Manajemen karyawan nggak bahagia, ya, turnover tinggi, employee engagement-nya rendah, ya, kreativitas hampir nggak keluar. Gitu. Nah, kita mau geser ke yang kanan, yang prosperity ya, sesuai dengan global vision ya dari PBB itu salah satunya memang arahnya ke prosperity. Bahkan tema terakhir dari World Economic Forum pun 3P itu People, Planet, Prosperity. Nah, kalau berangkat ke sejarahnya Google yang hari ini juga Adira menjadi salah satu praktisi happiness di Indonesia, waktu itu disurvei, Mbak Prita. Ternyata hasil surveinya, orang bahagia tuh cenderung jauh lebih produktif. Karyawan bahagia. Lalu orang bahagia cenderung jauh lebih kreatif dibandingkan orang yang sedih atau nggak bahagia gitu ya. Orang bahagia cenderung jauh lebih tangguh. Orang bahagia jauh lebih siap memasuki perubahan, dan yang terakhir orang bahagia jauh lebih sehat. Jadi jangan kaget nanti ketika menerapkan happiness dampaknya ke well-being juga. Sampai ada perusahaan yang korelasi uang obat sama happiness itu di studi ya. Betul. Dan saat ini ada kurang lebih 160 jurnal-jurnal studi riset hubungan antara kebahagiaan sama kesuksesan tuh bisa kita browsing. Udah jelas-jelas ada gitu. Nah, penting saat ini kami sampaikan dunia kerja sudah berubah. Harus kita akui mungkin 3/4 ya, 75% tenaga kerja tuh dari anak muda sekarang. Milenial sama Gen Z. Kalau zaman saya ini Gen X. Cari kerja itu need to work. Butuh kerja, gitu, butuh betul, status, butuh uang. Anak sekarang enggak want to work. Jadi kalau dulu ada istilah work hard and play hard ya, kalau lagi kerja jangan main-main. Tapi kalau lagi liburan, lagi cuti, nikmati liburannya, jangan sambil kerja. Sekarang nggak bisa Mbak Prita. Itu quotes lama berarti. Quotes lama. Sekarang itu bekerja dan bermain harus berlangsung bersamaan. Makanya ada survei dari Gallup, dari Deloitte ya. Anak-anak muda sekarang itu nggak nyampe 2 tahun, maksimal 2 tahun stay di perusahaan yang sama. Jadi PR besar buat kita, ya para pendengar nih ya, leader-leader ya, gimana supaya perusahaan kita ini jadi rumah kedua. Jadi kita justru jangan sukses dulu baru happy, kita rubah. Happy dulu baru menciptakan sukses. Betul. Jadi bagaimana kondisi kerja dibikin bahagia. Sampai saya pernah ke Denmark itu datang ke satu perusahaan, SOP itu ada yang dirubah jadi komik. Padahal dia manufaktur, produksi. Tujuannya apa? Substansinya nggak dirubah, tapi cara-cara menjalankan pekerjaan, cara mencapai target dibikin menyenangkan. Nah, kira-kira itu. Aduh, ini sekarang saya jadi ke-trigger nih nanya ke Pak Doli. Nih Pak, jadi tadi menarik ya, sekarang stay-nya generasi sekarang mungkin milenial udah lewat ya Pak ya, udah Z ya. Z itu cuma 2 tahun dan mereka itu bisa berpikir untuk meninggalkan pekerjaan kapan aja. Betul. Nah, bagaimana nih implementasi di Adira sendiri, Pak Doli? Artinya begini, apakah dengan adanya perubahan tadi ya, perilaku dari pekerja ini ya melahirkan kebahagiaan itu jadi lebih sulit atau sebenarnya lebih mudah dibandingkan generasi kita nih yang sebelum-sebelumnya nih Pak gitu? Oke.
pada esensinya sih sebetulnya sama. Cuma memang kebutuhannya yang agak sedikit berbeda. Mungkin kalau zaman-zaman saya gitu ya, atau zaman Pak Ruben gitu ya, kebutuhan itu kan pekerjaan yang settle, karir yang clear gitu ya, jelas ya jenjang karirnya. Tapi mungkin kalau teman-teman sekarang mungkin itu bukan jadi prioritas nomor satu tuh. Mungkin prioritas nomor satunya adalah lebih ke arah misalnya nih mereka punya wadah untuk melakukan aktualisasi diri. Mereka bahkan bertanya loh biasanya kalau di interview gitu ya, di Adira Finance kira-kira ada program CSR ya nggak Pak? Sudah nyampe sana ya Sudah pertanyaannya nyampe ya. sana. Ada Gitu. fasilitas apa saja? Ada fasilitas-fasilitas yang memang kita lakukan, yang kita berikan. Misalnya kita punya CSR dalam bentuk misalnya program sebutannya Sayang Bumiku. Gitu. Itu sebetulnya lebih ke arah carbon offset. Jadi kan Adira Finance membiayai kan kebanyakan kendaraan bermotor. Betul. So sebagai bagian dari our CSR, kita merasa bahwa kita juga perlu nih untuk melakukan sesuatu di carbon offset, entah dengan menanam pohon atau juga dengan misalnya menabung karbon gitu ya. Nah itu kita fasilitasi dan teman-teman yang muda-muda tuh happy. Karena merasa terlibat. Iya, betul. Terus yang kedua, contoh misalnya kita mempromosikan cara belajar nih. Cara belajar itu banyak juga tuh yang cara belajar mereka bikin video, short video di TikTok. Itu jauh lebih efektif dibandingkan misalnya nih kita masukin mereka ke kelas, terus kita kasih tahu bahwa SOP-nya 1, 2, 3, 4, 5. Enggak. Mereka akan bikin sendiri gitu ya, versi TikTok dengan gaya mereka, lalu ada caption dan itu viral di antara mereka. Dan itu malah lebih masuk ya Dan Pak ya. itu jauh lebih masuk. Nah nah sekarang kembali lagi nih, kan kalau di sini nih Pak Ruben kan kalau kita lihat ada menempatkan kebahagiaan menjadi nilai perusahaan yang baru sebagai landasan bagi setiap orang di organisasi dalam berpikir, berucap dan bertindak nih ya teman-teman sobat tutur ya. Nah ini maknanya dalam nih, bagaimana nih Pak Ruben, tolong diberi pencerahan kepada kami nih dan sobat tutur semua. Jadi sebenarnya bicara kebahagiaan itu kenapa banyak orang merasakan rasanya nggak mungkin ya bahagia di tempat kerja gitu ya. Sebenarnya lebih ke awalnya ke mindset ya. Jadi kalau nanti dibaca di buku saya itu sebenarnya sederhana, bukan bisa nggak bisa tapi mau atau nggak mau gitu ya. Bahkan banyak tidak sedikit contoh-contoh yang Pak Doli sampaikan itu nggak ada biaya sama sekali. Sangat kecil, bahkan banyak yang gratis ya. Sekedar misalkan keluar toilet itu ada stiker Anda memasuki zona senyum gitu ya. Nah itu kan mengingatkan kita, oh Tuhan ternyata kasih kita tuh senyuman tuh stoknya nggak pernah habis gitu ya. Jadi mungkin nomor satu mindsetnya dulu. Mumpung nanti pendengar mengikuti channel ini, kita awali dari mindset dulu Mbak Prita. Kenapa banyak karyawan susah untuk bahagia di tempat kerja? Karena mereka masih belum bisa membedakan antara kebahagiaan sama kepuasan, satisfaction dengan happiness. Jadi sederhananya satisfaction itu munculnya di ujung, ketika sesuatu yang kita pengen itu udah kita dapat, atau sesuatu yang kita kerjakan tuh selesai, tuntas. Tapi kalau happiness dia bisa muncul kapan aja, bisa di awal, di tengah, di akhir. Kenapa? Karena perbedaan kedua, satisfaction itu tergantung dengan orang luar. Tergantung gaya atasan kita, tergantung pasangan, anak, rekan ya. Kalau happiness tergantung kita. Misalkan, misalkan selesai dari sini ada orang mancing kita marah ya, yang mutusin bukan dia. Untuk marah atau nggak marah tuh kita. Jadi privilege-nya happiness itu tergantung kita. Lalu yang ketiga, kepuasan tuh cenderung mengandalkan rasio otak kiri. Makanya kalau konsepnya satisfaction ya, kayak customer satisfaction, job satisfaction, membuat kita menjadi transaksional, kita jadi orang yang hitung-hitungan. Kalau happiness otak kanan, lebih ke hati, lebih ke perasaan. Dan yang paling keren, perbedaan terakhir, satisfaction itu cenderung mengambil, memberi, ya memperoleh. Jadi sentralnya kita egosentris. Kalau happiness justru berbagi, memberi. Jadi kita justru jadi givers. Nah itu yang banyak kita terapkan dengan teman-teman di Adira. Gimana tiap hari itu kita bukan nuntut ke perusahaan, tapi kita justru belajar memberi. Nah itu faktor happiness yang paling mendasar. Sama satu lagi,
teman-teman bisa langsung praktek happiness habis ini sederhana aja. Caranya cuma dengan memberi contoh. Jadi orang Indonesia tuh peniru yang sejati. Jadi pesan khusus buat leader-leader, gak usah nunggu programnya canggih-canggih, teknologinya keren, sistem happiness-nya dibangun ya, atau mungkin sampai masuk jadi mission statement, nggak perlu. Cukup leading by example. Seorang pemimpin yang happy, followernya pasti happy, dijamin. Kalau pemimpinnya down, sederhana itu ya. bawahan pasti down. Makanya kita punya happiness journey di Adira ya, happy leader akan menciptakan happy employee, happy team. Nggak mungkin ngasih air minum dari sumur yang kering gitu ya. Jadi leadernya harus happy dulu nih. Benar. Otomatis followernya akan happy. Follower yang happy akan bikin customer happy dan terakhir ujung-ujungnya happy company. Dan prosperity. Produktivitas pasti naik. Bukan Kira-kira profit ya. Oke. Aduh ini rada sensitif nih Pak Doli. Ini saya udah begitu ya. Berarti ternyata saya salah dong selama ini ya, bahwa ternyata memberi ya happiness itu ya. Nah ini Pak Doli, kalau ini mohon maaf agak sensitif, apakah kompensasi itu mempengaruhi happiness? Bener kan Sobat Tutur pasti penasaran kan ya, kompensasi kita apakah mempengaruhi happiness atau bagaimana nih implementasi di Adira sendiri nih? Ya, sebetulnya survei selalu menunjukkan kenaikan gaji atau kenaikan benefit itu hanya dirasakan oleh si employee yang mendapatkan itu not more than 1 week. Habis itu minggu kedua udah balik lagi. Udah lupa ya? Dan sudah berharap dia akan naik lagi. Gitu. Jadi memang pada dasarnya kan manusia begitu ya. Betul. Memang gak pernah puas. Jadi konsepnya balik lagi tuh seperti yang Pak Ruben bilang tadi. Sebetulnya konsep kita happy itu gak ada hubungannya dengan satisfaction. Risetnya juga begitu ya Pak ya tadi ya. Tidak ada hubungannya. Benar. Ya, jadi gaji naik nggak naik, gaji sesuai atau nggak sesuai, sebetulnya kan kita yang mutusin. Kita mau happy atau enggak. Iya, setuju. Gitu. Susah, yes. I have to admit itu susah banget gitu ya. Tapi itu bisa dilatih. Tapi itu benar-benar bisa dilatih. Dan kalau kita berhasil, tadi yang Pak Ruben bilang, itu menular. Dan kalau menular, banyak orang pasti akan lebih sustain. Jadi konsepnya tadi tuh Pak Ruben sudah jelaskan ya, happy leader. Kenapa? Karena employee akan ngelihat kan, kalau atasannya cemberut terus kenapa saya harus senyum gitu kan ya. Tapi kalau atasannya senyum, malu juga ya lama-lama kalau kita nggak senyum, ikutan senyum. Teman-teman sekitarnya juga senyum tuh, happy ya kan. Mungkin misalnya pada saat hari itu, hari tertentu gitu ya, kita lagi moodnya lagi nggak enak nih. Betul. Gimana itu Pak mengendalikan diri kita? Tapi kan kita lihat surrounding kita ternyata semuanya senyum. Otomatis kita juga pasti akan dapat tuh. Kita juga akan bisa senyum juga. Gitu. Nah sekarang nih kalau kembali lagi nih ke Pak Ruben ya, Pak sekarang apa sih yang harus dilakukan baik pekerja Indonesia, para leader, atau lebih tinggi lagi ya pemerintah harus ngapain dong Pak? Adakah keterlibatan yang membuat kita itu punya ekosistem yang saling mendukung untuk semakin happy di tempat kerja? Setuju. Karena ini menjadi panggilan kita dengan Pak Doli, dengan teman-teman ya. Bukan hanya bicara pribadi, perusahaan, tapi juga bangsa kita. Banyak pengamat mengatakan 2030 Indonesia akan masuk jadi negara maju ya. Bahkan 2045 kita bisa masuk 5 besar ekonomi dunia. Kalau secara ekonomi mungkin saja bisa. Tapi akan menjadi satu kebahagiaan ketika kita bukan hanya naik secara skala ekonominya, tapi level of happiness-nya naik. Sekarang kita di nomor berapa? Just info dari 134 negara kita naik 10 dari 90 ke 80 ya. Tapi bagaimana kita bisa makin naik ke atas lah ya. Finlandia dari ke-1, Denmark 1. Jadi kalau jadi negara maju aja banyak negara udah bisa ke arah sana di Asia ya. Tapi yang paling hebat kalau Indonesia bisa menjadi negara maju sekaligus bahagia. Nah tipsnya sederhana ya, sebelum merubah negara, sebelum merubah kota, sebelum merubah keluarga ya merubah diri sendiri. Kalau dari saya tipsnya itu mulailah belajar fokus kepada apa yang kita punya. Kenapa orang hari ini sulit bahagia? Karena dia setiap hari tanpa sadar fokusnya mikirnya kepada apa yang dia nggak punya, apa yang dia belum punya.
Nah kalau kita mulai fokus kepada yang kita punya, kita masih bisa bernapas, kita punya pasangan, kita bisa makan, kita punya kerjaan gitu ya. Tiba-tiba muncul rasa syukur. Nah ketika bersyukur itu muncul hormon-hormon bahagia. Ada endorfin, ada serotonin, macam-macam ya. Itu imun kita jadi sehat, kita jadi kreatif, kita jadi orang yang tangguh, bersahabat sama semua orang, nggak sensitif. Jadi sederhana itu aja. Oh, nah ini sederhana banget ya. Jadi sebenarnya rasa Fokus syukur kepada ya. apa yang kita punya Jadi kadang-kadang kita masih terjebak pada burnout pekerjaan itu. Betul. Ya. Nah, Adira sendiri adakah yang dilakukan secara rutin nih? Pak Doli yang memupuk rasa bahagia itu. Oke. 25.000 orang Adira setiap pagi itu selalu melakukan doa pagi bersama. Sederhana ya, Sederhana. berdoa gitu. Berdoa, satu mendoakan diri sendiri, yang kedua mendoakan para leader dan mendoakan customer kita. Dan itu dilakukan setiap hari. Saya masuk Adira tuh tahun 2012 dan rasanya tidak ada satu momen pun yang mengharuskan bahwa oke, hari ini kita nggak doa pagi dulu ya. Itu selalu kita lakukan. So we start the day gitu ya dengan kita bersyukur dan mendoakan orang lain. Dan rasanya ini ilmunya dari Pak Ruben juga nih gitu ya, ilmunya dari Pak Ruben juga. Start simple, salah satu contoh yang kita bisa lakukan adalah kalau kata Pak Ruben itu adalah coba sebelum kita tidur nih teman-teman semua ya, coba pikirkan 3 hal apa yang membuat kita istilahnya perlu melakukan terima kasih pada Tuhan. 3 hal baik apa sih yang sebetulnya kita alami hari ini supaya kita selalu bersyukur dan kita selalu merasa bahwa oh nggak apa-apa begitu kok, toh sebetulnya masih ada 1, 2, 3 tadi gitu. Dan itu akan membuat kita jadi pribadi yang jauh lebih bahagia. Jadi intinya ya Pak Ruben, berarti kita fokus pada rasa syukur ya, apa Setuju yang banget. Positif itu ya. Kadang kita kan masih aduh hari ini bosnya nyebelin banget nih. Itu ke bawah pikiran, besok males Pak ke kantor gitu. Dan sosial media menurut Pak Ruben sendiri dari buku ini membuat kita lebih positif atau malah membandingkan nih Pak. Aduh kok dia seperti itu, gimana nih Pak Ruben kaitannya nih Pak? Ya tergantung Society ya. Gitu ya. Makanya dibilang kan obat itu beda tipis sama racun gitu ya, beda di takaran gitu ya. Jadi menurut saya sih happiness itu kita seperti termostat ya. Kalau di rumah-rumah di luar negeri itu ada namanya termostat. Ketika lingkungan panas kita dinginkan, ketika lingkungan terlalu dingin ya kita hangatkan. Beda dengan satisfaction, konsepnya termometer dan termostat. Ketika lingkungan dingin kita ikut dingin. Ketika lingkungan panas kita ikut panas. Untuk itulah kita undang sebanyak mungkin happiness agent hadir di perusahaan. Nah ini termostat nih. Ini kalau ini sebagai closing nih, saya tadi sudah kasih. Nah ini nih. Jadi mana yang akan kita pilih ya? Kita memilih untuk bahagia atau kita memilih untuk membandingkan hidup kita ya? Atau justru kesialan hari ini apa nih? Oke, sebagai penutup nih, nah apa nih Pak Ruben yang bisa kita berikan nih kepada para sobat tutur ya, yang saat ini mungkin kita lagi butuh untuk banyak mensyukuri. Ajari kami dong Pak, supaya kita berangkat dengan gembira dan gimana dampaknya kepada lingkungan kita begitu besar. Ya mungkin sebagai closing statement buat para pendengar ya. Makasih Mbak Prita. Jadi saya sederhana aja, untuk happiness ini dia kayak ilmu berenang. Ya nggak perlu terlalu banyak dipelajari ya, didengerin gitu ya, pengen buktinya dulu ya kita langsung nyemplung aja. Bukan bisa nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Dan happiness itu sebenarnya sebuah undangan ya, tinggal kita terima, sebenarnya udah ada dalam diri kita nggak perlu cari-cari lagi. Itu aja. Selamat menjadi happiness agent, dan intinya kita lagi butuh banyak givers itu nggak harus materi. Kita kasih pujian, stok pujian nggak habis. Kita ngasih senyuman, stok senyuman kita nggak habis. Kita kasih doa, stok doa kita nggak habis.
Benar. Jadi Indonesia lagi butuh banyak givers. Nah, itu ya. Jadi kita perlu lebih positif Betul, lagi. setuju, Mbak. Nah, sekarang bagaimana nih? Mohon juga Pak Doli memberikan apa ya dari pengalaman di Idira Finance, tolong tularkan kebahagiaan itu kepada perusahaan-perusahaan lain di Indonesia. Tadi dimulai dari diri sendiri dan bagaimana nih Pak? Mohon insight-nya. Iya. Dalam hidup itu kan ada sesuatu yang kita bisa kontrol, ada sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Oke, setuju ya Sobat Tutur. Tapi biasanya nih kita selalu fokusnya pada sesuatu hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Oke. Gitu. Nah, itulah sumber ketidakbahagiaan sebetulnya. So bagi Sobat Tutur, fokuslah pada hal-hal yang sebetulnya kita bisa kontrol gitu dalam hidup. Toh hidup kita kan nggak lama, singkat gitu, cuma satu kali lagi kan ya. Iya. So harusnya diisi dengan sesuatu yang kebahagiaan, joy, happiness, sesuatu yang positif gitu ya, rather than kita selalu merenungi atau kita selalu komplain dengan hal-hal yang even kita nggak bisa kontrol dan kita juga nggak tahu gitu kan gimana caranya nih untuk merubah itu gitu. Iya. Jadi jangan pernah dihabiskan waktu kita yang singkat dan berharga ini untuk sesuatu yang sebetulnya ya tadi nggak bisa kita apa-apain juga. Nah, salah satunya adalah berkumpul dengan orang-orang positif Bener ya, Sobat banget, Tutur ya. bener Jadi banget. kita mulai fokus pada kebahagiaan nih. Ada kebahagiaan sebaiknya bersifat alami, spontan, dan bervariasi. Survei membuktikan bahwa salah satu penghambat terbesar kebahagiaan adalah rutinitas ya. Senikmat apapun menu makan siang hari ini, bila berulang disajikan menu yang sama kita akan merasa bosan. Demikian juga dengan kebahagiaan. Ya, jadi kalau kita adakah di antara kita yang masih berteriak saat menerima slip gaji bulanan? Nah, ya kan? Ya, jadi dampaknya fasilitas tidak akan menimbulkan kebahagiaan kalau kita tidak ikuti dengan rasa syukur. Dan mau dibacakan lagi Sobat Tutur? Nah, silakan beli ya. Bukunya sudah ada. Buku karya Bapak Ruben Saragi, Little Book of Happiness at Work, Rahasia Sukses Perusahaan Kelas Dunia. Dan buku ini ditulis dengan hati, ditulis dengan riset yang mendalam dan cukup ringan untuk Sobat Tutur semakin mensyukuri dan bagaimana kita menciptakan kebahagiaan di diri kita. Buku yang sangat menarik ini juga diberikan kata pengantar dari Chief Human Capital dari Adira Finance, Ibu Swandajani Gunadi, kemudian Bapak Suryandi dari HR Director Chandra Asri. Buku yang sangat menarik bisa Sobat Tutur dapatkan di Prastia Mulia Publishing, baik secara online ya maupun secara offline dan juga di marketplace kesayangan Sobat Tutur. Oke, kita tutup sesi tuturasi kita untuk sesi kali ini yang sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sangat positif ya, sangat berbahagia, dan semoga diskusi ini menambah pemahaman sekaligus menginspirasi Sobat Tutur bahwa bekerja sambil tetap bahagia itu bisa diwujudkan. Sobat Tutur ingin memahami praktik happiness at work lebih lengkap lagi? Nah, silahkan membaca di sini ya. Mungkin Pak Ruben juga bisa dihubungi di sosial media juga ya Ada Pak ya. di situ, ya. Di sini ada sosial medianya ya dari Adira Dan ada Finance. kurang lebih hampir 100 contoh-contoh praktek happiness. Oke, Sebagian juga dari Adira. Dari Adira. Nah, jadi mungkin untuk para leader dan korporasi bisa mungkin membaca dulu ya bagaimana nih implementasinya. Dan untuk itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi ya untuk episode tuturasi berikutnya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya bersama para Sobat Tutur. Sebelumnya Pak Ruben dan Pak Doli, kita salam tuturasi.